Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisya Zara dengan NIM 121350074 dari program studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya di mata kuliah Metode Penelitian dan Ilmiah dengan judul Analisis Pencemaran Bakteri Coliform dan Escherichia coli atau E. coli pada jajanan di SD Negeri 1 Sepangjaya, Bandar Lampung. Latar belakangnya yaitu pangan dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, termasuk yang telah diolah ataupun yang belum diolah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004, definisi makanan mencakup segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, dan dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau minuman oleh manusia. Menurut Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM RI terhadap 26 balai POM di seluruh Indonesia pada tahun 2007, pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah atau PJAS menunjukkan bahwa 45% dari PJAS belum memenuhi persyaratan karena terdapat bahan tambahan pangan atau BTP yang telah melampaui batas aman dan terkontaminasi mikroba. Pada 2014, dari 10.429 sampel PJAS, sebanyak 76,18% memenuhi syarat, namun mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 80,79%. Salah satu penyebab tidak memenuhi syarat adalah tingginya tingkat kontaminasi. Salah satu jajanan yang dijual di SD Negeri 1 Sepangjaya adalah gorengan seperti pisang goreng, bakwan, dan lainnya. Gorengan termasuk salah satu makanan yang digemari masyarakat, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Gorengan ketika disajikan dalam keadaan hangat yang membuat banyak orang yang menyukainya. Namun bakteri yang dapat masuk dari bahan yang tidak dicuci bersih ataupun peralatan yang digunakan dapat mengontaminasi makanan tersebut sehingga dapat menjadi berbahaya bagi anak-anak yang mengonsumsinya. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat bakteri E. coli pada jajanan gorengan yang dijual di lingkungan SD Negeri 1 Sepangjaya, Bandar Lampung. Dan tujuannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat bakteri coliform dan E. coli pada jajanan gorengan yang dijual di SD Negeri 1 Sepangjaya. Hipotesisnya, adanya pengaruh pencemaran bakteri coliform dan E. coli pada jajanan gorengan di SD Negeri 1 Sepangjaya, Bandar Lampung. Yang menjadi ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1. Bakteri yang diamati yaitu E. coliform dan E. coli. 2. Jajanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gorengan yang dibuat dari pisang yang dibaluri tepung dan digoreng, dan bakwan yang terbuat dari sayur seperti wortel dan kol lalu ditambah tepung dan digoreng. Pengambilan sampel di lingkungan SD Negeri 1 Sepangjaya, Bandar Lampung. Tinjauan pustakanya yaitu gorengan adalah salah satu jenis camilan yang diminati oleh masyarakat karena kelezatannya, kemudahan penyajian, dan harganya yang terjangkau. Namun sebagian besar pedagang gorengan seringkali menjual produk mereka di tempat terbuka, yang dapat meningkatkan risiko pencemaran dari segi fisik, kimia, dan biologis. Gorengan yang dijual di pinggir jalan yang biasanya tidak tertutup dan rentan terhadap pengaruh asap kendaraan, debu, dan kotoran yang dapat melekat pada makanan berminyak dan berpotensi masuk ke tubuh konsumen. Selanjutnya yaitu bakteri coliform dan E. coli. Coliform merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang digunakan sebagai penanda kehadiran bakteri patogen. Bakteri coliform biasanya ada secara alami dalam saluran pencernaan manusia dan hewan, dan berfungsi sebagai indikator untuk mengidentifikasi keberadaan bakteri patogen. Saat berada dalam lingkungan, bakteri coliform memiliki kemampuan untuk hidup lebih baik dalam kondisi yang memiliki oksigen maupun tanpa oksigen, meskipun lebih cenderung memilih untuk hidup dalam lingkungan yang memiliki ketersediaan oksigen. E. coli adalah bakteri gram negatif dengan morfologi berupa bentuk batang pendek atau sering disebut sebagai cocoa bacil. E. coli adalah bakteri anaerob fakultatif yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup baik dalam kondisi anaerob maupun aerob. Bakteri ini menggunakan oksigen sebagai sumber oksidatif. Selain itu, E. coli juga dapat bertahan hidup dalam keadaan anaerob menggunakan proses fermentasi sebagai cara untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. E. coli
bisa menjadi patogen ketika jumlahnya dalam tubuh melebihi batas normal. Dampak yang ditimbulkan jika terkontaminasi coliform dan E. coli yaitu makanan yang tidak terjamin kebersihannya memiliki risiko tinggi terkontaminasi. Kontaminasi juga mungkin terjadi akibat penyimpanan makanan yang berlangsung terlalu lama. Keracunan makanan seringkali disebabkan oleh kontaminasi bakteri patogen yang ditandai dengan gejala diare. Jika diare berlangsung dalam periode panjang, maka dapat mengakibatkan risiko kematian. Kasus keracunan yang sering terjadi karena sanitasi lingkungan pengolahan makanan yang belum memadai. Sumber kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit termasuk cemaran mikrobiologi seperti Escherichia coli atau bakteri coliform. Metode penelitiannya yaitu waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2024 di Laboratorium Mikrobiologi Institut Teknologi Sumatera. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah pipet ukur, mikropipet, cawan Petri, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, alu dan mortar, beker gelas, gelas ukur, kertas label, spatula, kain kasa, kapas, laminar airflow, neraca digital, autoclave, aluminium, foil, inkubator, hot plate, pemantik api, bunsen, oven, dan oven untuk sterilisasi kering. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eosin methylene blue atau EMB, McConkey, alkohol 70%, Aquades, dan sampel gorengan yang ada di SDN 1 Supangjaya Bandar Lampung. Persiapan bahannya yaitu sampel diambil di SDN 1 Supangjaya, lalu dibawa ke Laboratorium Mikrobiologi Institut Teknologi Sumatera. Setelah itu sampel dihancurkan menggunakan alu dan mortar agar menjadi halus, dan ditambahkan NaCl agar didapatkan sari-sari dari sampel tersebut. Untuk melakukan sterilisasi alat yang dipakai dicuci terlebih dahulu kecuali bunsen hingga bersih, lalu dikeringkan menggunakan lap atau tisu. Lalu semua alat dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 127 derajat selama 15 menit. Pembuatan media pada penelitian ini yaitu digunakan media EMB sebanyak 37,5 gram dan McConkey sebanyak 50 gram. Masing-masing media dimasukkan ke dalam 1 liter Aquades, lalu media dipanaskan sampai mendidih agar tercampur. Selanjutnya, media dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk disterilkan dalam autoclave selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Sebelum digunakan, media harus didinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pengenceran dan inkubasi. Sari-sari dari sampel gorengan yang telah dihancurkan ditambahkan NaCl lalu diambil dan dilakukan pengenceran. Pengenceran dilakukan dalam 3 tahap menggunakan tabung reaksi. Pada seri pertama, 1 ml sampel dihomogenkan dengan 9 ml Aquades diberi label 10⁻⁻1. Pada seri kedua, 1 ml cairan dari pengenceran 10⁻⁻1 ditambahkan ke tabung yang berisi 9 ml Aquades dan diberi label 10⁻⁻2. Pada seri ketiga, 1 ml cairan dari pengenceran 10⁻⁻2 ditambahkan ke tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades dan diberi label 10⁻⁻3. Hasilnya terdapat 3 tingkat pengenceran yaitu 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Setiap tingkat diambil 1 ml dan diinokulasikan dengan metode pour plate ke dalam cawan Petri steril. Kemudian ditambah 20-25 ml media McConkey dan EMB. Sampel dihomogenkan dengan cara diputar membentuk angka 8 dan dibiarkan hingga memadat. Selanjutnya cawan Petri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat dalam inkubator steril untuk mengurangi risiko kontaminasi. Lalu setelah melewati masa inkubasi selama 24 jam, dilakukan pengamatan pada cawan Petri dengan memperhatikan warna, morfologi, dan jumlah koloni yang tumbuh pada media. Jika pada media McConkey koloni yang tumbuh berwarna merah atau merah muda dan pada media EMB koloni yang tumbuh berwarna hijau metalik, maka sampel tersebut positif mengandung bakteri coliform dan E. coli. Selanjutnya analisis data. Analisis dikerjakan dengan cara deskriptif kuantitatif, yaitu menampilkan jumlah dan identifikasi bakteri yang ada pada sampel gorengan. Data dari hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk perhitungan jumlah bakteri, ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar, dan dinarasikan untuk diambil kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.